bagi kita semua. Jadi ibadah khotbah kita diawali dengan surprise tadi ya. Saya mau membuka khotbah ini dengan sebuah kesaksian. Dan itulah sebabnya kenapa saya berdiri di sini saat ini. Tanggal 7 September yang lalu, hari Sabat, gembala kita Bapak Pendeta Jami menyampaikan khotbah yang tema besarnya adalah mengenai ibadah yang sejati. Adalah satu poin khotbah pendeta ini yang sangat menyinggung hati saya. Jadi poinnya pada saat itu adalah supaya ibadah kita itu tergolong ibadah yang sejati, kita harus melayani Tuhan. Maka bertanya saya dalam hati, kalau gitu supaya ibadah saya ini sejati, talenta apalah atau karunia apa yang bisa saya persembahkan kepada Tuhan, melayani Tuhan pada saat beribadah, selain membagikan buah bakso atau memotong-motong semangka pada jempol. Dan pertanyaan ini sebenarnya simpel atau sederhana, saya rasa, saya kira. Tetapi itu menyiksa batin saya selama 2 minggu, tepat 2 minggu lamanya. Karena akhirnya saya menyadari bahwa saya ini miskin, bukan hanya dalam materi, tetapi juga miskin dalam talenta dan karunia. Padahal sudah dibaptis 23 tahun yang lalu. Sudah 23 tahun dibaptis. Tapi sekarang sadar, paslah nasib saya ini seperti lirik lagu yang dulu saya nyanyikan ketika berjalan ke dalam kolam baptisan itu. Sebagaimana ku ada, miskin, malang dan berduka, ku datang padamu Yesus. Padahal ini 23 tahun yang lalu. Tapi sekarang baru sadar. Jadi tahun ini saya sangat senang melihat jemaat kita ada semangat dalam musik. Jadi artinya jemaat memberikan kesempatan seperti lagu pujian tadi. Karena kebetulan jemaat ini juga punya banyak talenta dan karunia musik. Jadi dilatih atau diberi kesempatan anak-anak untuk melayani Tuhan pada saat ibadah. Tapi saya nggak tahu berapa sahabat ini, saya lihat nggak ada. Mungkin belum latihan. Karena bagi saya percaya itulah tugas utama dari jemaat. Tugas utama dari jemaat adalah mengenali dan menginventaris talenta maupun karunia anggota jemaatnya. Lalu mengupayakan supaya mengembangkan talenta itu menjadi karunia sehingga digunakan untuk memuji Tuhan, melayani Tuhan, dan ujung-ujungnya akan menjadi sarana penginjilan yang akan menghasilkan jiwa-jiwa yang baru kepada kerajaan surga. Jadi saya senang memang melihat pelayanan musik ini karena saya pribadi percaya musik itu berkuasa. Cuman saya cemburu karena saya lihat kalau si Merlin atau si Perkin main piano, kayaknya enak kalau pintar main pianonya, tapi nggak bisa. Kalau saya lihat Mbak Neo atau Mbak Ellen ini menyanyi, kayaknya enak nyanyinya, bisa ada punya dampak terhadap pendengarnya, mengangkat kerohanian. Tapi sekali lagi saya nggak bisa, suara saya fals, nggak pantas untuk menyanyi. Tapi saya sambil menyesal karena dulu orang tua kami sebenarnya punya kerinduan, adalah salah satu dari anaknya ini yang bisa memiliki talenta musik sehingga bisa mengiringi pada saat ibadah. Karena kata bapak saya, Opung Kilian dulu nggak ada guru lesnya dulu, tapi bisa dia main keyboard, bisa main gitar. Mana tahu ada turun talenta itu sama cucu-cucunya katanya. Jadi pas saya SMA di Siantar, jelaskanlah saya piano sama seorang guru piano yang hebat. Itulah mantan calon ibu mertua dari adik kami Perkin. Guru ini hebat, guru piano ini hebat. Tapi sehebat-hebatnya pun guru kita, kalau kita disuruh latihan 2 kali seminggu, tapi datang 2 kali dalam sebulan, tidak akan mungkin bisa kita dapat talenta itu. Begitu juga waktu di UNAI, semester-semester awal, ternyata banyak kor, paduan suara, grup musik, dan kita direkrut atau dicoba direkrut supaya latihan, supaya nanti bisa melayani Tuhan dalam lagu pujian. Banyak teman-teman saya yang ikut. Ada juga teman sekamar saya, berulang kali dia ngajak, ayo Kak Le,
semangat kita latihan supaya bisa nanti kita muji Tuhan. Cuman saya lihat setelah dia ikut latihan core ini, kadang-kadang jam 4 pagi sudah bangun. Kita masih enak tidur dalam selimut. Mau kemana? Ada latihan pagi sebelum sarapan. Malam juga begitu. Jam 10 juga ada latihan. Habis kelas sore juga ada latihan. Gini-gini amat mau ikut core ini, pikir saya. Mengganggu jam tidur, mengurangi jam nongkrong. Tak usah kalau gara-gara itu aja. Tapi ternyata setelah berapa bulan, bahkan tahunan, baru saya bisa melihat ada perbedaan. Yang tadinya teman saya ini suaranya jauh lebih fals dari suara saya awalnya, tetapi setelah giat berlatih, mulai mirip-mirip Josh Groban, pikir saya. Dan sekarang saya hanya bisa menyesal karena ada kesempatan, tetapi tidak saya gunakan. Jadi kepada anak-anak kami, anak-anak jemaat kami, selagi dikasih jemaat kesempatan, selagi didukung oleh orang tua kalian, diberikan alat musik, dileskan kalian kepada guru, syukuri itu. Selagi masih muda, disiplin, cari talenta karunia masing-masing. Karena akan tiba saatnya, seperti Om ini, pengen melayani tapi tidak punya apa-apa, tidak bisa, dan itulah penyesalan yang paling menyakitkan. Jadi selama masih ada kesempatan, seperti adik kami tadi David, sedialah mempersembahkan talentamu kepada Tuhan. Di luar sana masih banyak yang lebih jago main piano dari Perkin atau Merlin. Masih lebih banyak yang jago main gitar dari Mas Filipus. Masih lebih banyak suaranya lebih bagus dari Mbak Dewi ini. Tetapi kalau hanya sebuah talenta yang sebagus apapun digunakan untuk mencari nama atau mencari uang, namanya tetap talenta. Tapi kalau talenta seperti David tadi, biarpun belum jago-jago amat main gitar, tetapi kalau sudah dipersembahkan kepada Tuhan, levelnya naik menjadi apa? Karunia. Dan karunia inilah yang berharga bagi Tuhan. Karunia inilah yang harum bagi Tuhan. Jadi pertanyaan yang tadi yang simpel itu, apa talenta atau karunia yang bisa saya persembahkan? Lama saya cari-cari. Mungkin mengajar firman Tuhan bisa. Cuman saya ragu, ini suara Roh Kudus atau suara hati saya sebenarnya. Jangan-jangan saya yang pengen maju ke depan. Nanti kalau saya minta misalnya sama pendeta, tapi ada lagi suara yang lain, apa jago-jago kok. Kalau bahasa Batak yang sok jago, masih banyak yang lebih apa? Lebih pantas berkhotbah. Jadi saya menunggu tanda sebenarnya pada saat itu. Lalu pada hari Jumat tanggal 20, 2 minggu setelah itu, hari Jumat sore pelajaran sekolah sahabat kita. Jadi kan struktur hari Sabat hari Jumat itu setengah halamannya ada biasanya kutipan Ellen G. White, lalu di bawahnya adalah pertanyaan-pertanyaan untuk didiskusikan. Hari itu ada 4 pertanyaan, dan pertanyaan terakhir nomor 4 poinnya adalah tinjau ulang Daniel 9 ayat 24 sampai 27. Sebentar, saya agak lupa kalimat persisnya. Bisa memberikan sebuah pelajaran Alkitab pada bagian ini kepada siapapun yang memintanya. Apakah Anda sanggup? Waktu saya membaca ini saya agak merinding. Karena selama 2 minggu bergumul ini, ya saya juga berandai-andai. Terus kalau misalnya ada kesempatan berkhotbah, apa yang mau kita khotbahkan? Jadi tema 70 kali 7, nubuatan 70 kali 7 masa ini sebenarnya diulangi dalam 3 triwulan kita yang terakhir ini. Mulai dari pertentangan akhir, Markus, sekarang Yohanes. Jadi sudah diulang-ulangi tema ini. Cuman menurut saya masih kurang penekanan dalam hal makna. Bukan hanya makna bagi orang Israel, karena apa gunanya kita belajar itu? Kita bukan orang Israel, tapi maknanya bagi kita yang sedang belajar itu. Jadi itulah angan-angan saya, kalau misalnya nanti ada kesempatan, inilah tema yang mau sampaikan. Dan setelah saya baca pertanyaan pada hari Jumat itu, itulah yang memenangkan saya. Akhirnya ini perasaan saya menyadari bahwa
sepertinya surga merestui kerinduan hati saya itu. Yang tadinya masih pergumulan, minta kesempatan atau tidak, itu saya sudah bulat. Berarti Tuhan mengetahui pergumulan hati saya. Karena saya sekarang menyadari umur kita itu tidak ada yang tahu. Saya tidak tahu saya ditakdirkan umur panjang atau umur pendek. Memang sekarang badan sehat, tidak pernah ke rumah sakit, tidak pernah sakit. Cuman seandainya saya ditakdirkan tidak berumur panjang, saya takut akan menyesal kemudian karena tidak sempat melayani Tuhan dengan satu-satunya mungkin karunia saya yang tersisa, yang belum sempat dikubur. Jadi itulah makanya sahabat yang lalu saya memberanikan diri kepada ketua kita yang seharusnya berkhotbah pada saat ini. Pak D, sudah susun khotbah untuk sahabat depan? Oh belum? Apa ada rencana? Kalau sekiranya boleh, silakan, saya senang. Silakan. Jadi terima kasih kepada ketua kami, Bapak Aris, yang sudah bersedia mentransfer berkat ini kepada kami, sehingga kami bisa melayani Tuhan pada saat ini. Dan saya terima kasih kepada pendeta, karena ini terjadi adalah hasil atau buah dari khotbah pendeta itu sendiri. Jadi kita percaya ini pekerjaan Roh Kudus, Pak Pendeta, ya. Jadi adalah sebuah berkat istimewa kepada seorang pengkhotbah kalau Tuhan berikan kesempatan baginya untuk melihat buah dari khotbah itu. Saya juga berterima kasih kepada seluruh partisipan yang sudah turut melayani Tuhan pada saat ini dengan talenta atau karunia yang kita miliki. Kiranya kita selalu setia mempersembahkan talenta itu, sehingga ketika hujan akhir nanti datang, talenta kita itu akan dilipat gandakan, sehingga kita akan punya dampak terhadap lebih banyak orang lagi. Kita akan belajar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Khotbah pada saat ini saya bagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah nubuatan 70 kali 7 masa yang berasal dari Daniel pasal 9 ayat 24 sampai 27. Lalu pada bagian kedua kita akan belajar mengenai kisah dapur perapian yang menyala-nyala yang terdapat dalam Daniel 3, pengalaman dari Sadrak, Mesak, dan Abednego. Jadi karena khotbah sahabat ini belum dimunculkan karena terlambat kemarin, khotbah kita pada saat ini judulnya adalah Dapur Perapian yang Terselubung. Saya tidak menyiapkan slide karena saya termasuk golongan old school, golongan kolot. Kalau saya sedang berbicara di depan umum, saya mau perhatian fokus kepada saya. Itulah prinsip orang old school, supaya saya bisa mengendalikan suasana, merasakan energi para pendengar saya. Cuma tadi saya sudah minta tolong kepada operator kita yang budiman dan baik hatinya untuk menampilkan beberapa ayat yang akan menjadi dasar pelajaran kita pada saat ini. Jadi ayat inti tadi dari Wahyu, dan khotbah ini dua-duanya berasal dari kitab Daniel. Jadi mirip-miriplah khotbah kita saat ini dengan mata kuliah Daniel dan Wahyu, walaupun bobotnya mungkin hanya setengah SKS. Dan jangan salah, bernubuat dan mengajarkan nubuat itu adalah salah satu bentuk karunia. Jadi mana tahu ada saudara-saudara yang nasibnya seperti saya, merasa miskin dengan talenta atau karunia. Ini kabar baik bagi kita. Karena belajar karunia, belajar nubuatan itu, kalau mau bisa mengajar berarti harus apa terlebih dahulu? Belajar. Belajar nubuat itu jauh lebih gampang daripada belajar supaya menjadi sarjana keperawatan. Untuk menjadi sarjana keperawatan butuh berapa tahun? 4 tahun, biaya, waktu, segala macam. Zaman sekarang ini belajar nubuatan udah lebih gampang, jauh lebih gampang dari dulu, ya Pak Pendeta. Dulu kita harus beli buku Alfa Omega itu. Buka di sini buku catatan, di sini Alkitab, belum lagi harus punya concordance. Ini saya ragu, ada nggak yang ngerti concordance ini? Anak-anak tahun 2000 ke sini mungkin sudah nggak tahu apa concordance. Sekarang semua ada di sini. Alkitab ada, tulisan Ellen G. White ada, EGW Writings itu ada. Nggak perlu lagi harus apa? Beli buku. Jadi sangat gampang
sebenarnya sangat mudah dan murah bagi kita untuk belajar nubuatan pada zaman ini. Tapi begitulah memang, sesuatu yang mudah dan murah kadang-kadang tidak dihargai. Jadi nubuatan karunia khusus yang dititipkan Tuhan kepada siapa? Kepada umat yang sisa. Dan juga menjadi ciri-ciri dari umat yang sisa atau umat yang benar. Tertulis dalam Wahyu 12 ayat 17. Saya kebetulan bersyukur karena sudah lahir dalam keluarga Advent. Walaupun dulu bapak saya itu bukan orang Advent, dia itu anak Sintua GKPI. Lalu karena merantau akhirnya menemukan kebenaran hari Sabat. Dia tidak tamat SMA, tapi dia sempat menjadi penginjil literatur. Dan karena dia rajin membaca, maka mau nggak mau ya nggak ada hiburan pada saat itu. Nggak ada YouTube, nggak ada TV kan, tahun-tahun 80-an, 90-an. Maka saya juga ikut-ikutan jadinya membaca. Jadi itu yang dia tekankan. Selama masih muda, ini anak kami ya, selama masih muda, disitulah kita isi otak kita. Karena kalau sudah berumur, sudah penuh otak kita itu. Mau kita isi pun firman Tuhan, baca 5 lembar, hilang 7 lembar. Jadi pas masa muda inilah, masih kosong inilah, harusnya otak kita diisi oleh firman Tuhan. Jadi nubuatan 70 kali 7 masa. Masalah detailnya, karena saya bilang tadi di HP sudah ada, pelajari masing-masing. Pelajari nanti di rumah. Sekarang kita hanya akan fokus mengambil maknanya. Apa sebenarnya makna nubuatan 70 kali 7 masa ini yang relate dengan diri kita saat ini. Jadi saya mau mengajak kita memaknai nubuatan 70 kali 7 masa ini dari lapisan kulit bawang merah, karena kebetulan kami sedang nanam bawang merah sekarang. Frasa 70 kali 7. Siapa? Nunduk semua anak-anak ini. Tristan, berapa 70 kali 7? Ayo, jangan grogi. 70 kali 7. Hah? Ada yang bisa bantu? 490. Jadi pada saat diturunkan nubuatan ini, sebenarnya bisa saja surga memilih 490 masa kutetapkan bagi bangsamu, atau bisa saja 49 kali 10 masa kutetapkan bagi bangsamu, karena sama aja 70 kali 7 sama dengan 490 sama dengan 49 kali 10. Terus kenapa Tuhan dalam hal ini utusan dari surga saat itu adalah malaikat Gabriel menggunakan istilah 70 kali 7? Maka sekarang kita tanya kembali, apakah ada ayat lain di Alkitab, Mas Kiki, yang menggunakan frasa 70 kali 7 itu kembali selain Daniel pasal 9 ini? Atau ada tahu cerita yang ada angka 70 kali 7-nya? Ya? Pengampunan di dalam perjanjian baru. Dan boleh kalian tes nanti, boleh kita cek di aplikasi Alkitab masing-masing. Ketikkan frasa 70 kali 7, tahu frasa ya? 70 satu kata, kali satu kata, 7 satu kata. 70 kali 7 itu satu frasa. Ketikkan di kolom pencarian di aplikasi Alkitab kita 70 kali 7, hanya ada 2 kali ini frasa itu muncul dalam Alkitab. Ayat pertama Daniel pasal 9 ayat 24, di mana frasa itu keluar dari kalimat atau ucapan malaikat Gabriel. Lalu satu lagi adalah dalam Matius 18 ayat 22, dalam hal pengampunan seperti kata Pak Geri tadi, yang keluar
dari ucapan siapa? Hah? Dari mulut atasannya malaikat Gabriel. Jadi ingat, anak Allah itu yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus, dia juga adalah keluarga besar korps malaikat. Jabatannya adalah panglima tertinggi. Jadi kalau di negara kita Pak Tambunan Cisarua, ini yang paling pantas jawab ini. Di negara kita siapa panglima tertinggi militer kita? Presiden. Walaupun ada panglima TNI, tetapi panglima tertinggi adalah presiden. Karena panglima TNI ini siapa yang angkat? Presiden. Siapa yang berhentikan? Presiden. Jadi anak Allah atau Yesus di dalam jajaran malaikat panglima tertinggi dan gelarnya adalah malaikat. Mana CMG ini? Apa nama Yesus dalam korus malaikat? Malaikat Mikael. Itulah gelar bagi Yesus di dalam korps malaikat itu. Jadi di perjanjian lama frasa 70 diucapkan oleh malaikat Gabriel, dan pada perjanjian baru frasa 70 itu diucapkan oleh Yesus. Nah, sekarang kita melompat dulu ke Matius 18 ayat 21 sampai 22. Kita mau cari apakah ada hubungan penggunaan frasa dari dua ayat ini. Ayat 21, kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali? Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Waktu saya dulu sekolah di kampung, di sekolah Advent, SD dan SMP, ayat ini sering muncul dalam renungan pagi. Dan ada guru yang mengajarkan atau menekankan pada kata kali yang itu, yang terakhir itulah ayat 22 itu, 70 kali 7 kali. Jadi seolah-olah tadi 70 kali 7 berapa Tristan? 490, masih ada lagi apa? Kali. Jadi bisa kali 2, kali 3, kali 4. Jadi tidak terbatas. Ada yang punya pengalaman diajarkan seperti ini? Padahal dalam bahasa Inggrisnya 70 times 7. Selesai, nggak ada times titik-titik di situ. Jadi 70 kali 7. Cuma memang gaya bahasa Indonesia sudah menganggap kata kali itu sebagai satuan. Contohnya kalau kita tanya Pak Simon, berapa kali Pak Simon biasanya makan dalam sehari? Ya kita tunggu jawaban ini. Kok mikir? Berapa kali biasanya Pak Simon makan dalam sehari? Dengar? Satu kali. Tambah 1 kali. Jadi totalnya berapa? 2 kali. Ketika dia jawab 2 kali, apakah kita harus mengartikan mungkin maksudnya 2 kali 2, 2 kali 3? Walaupun kalau kita lihat bisa aja sih, gitu kan? Tapi pengertiannya adalah dia makan sebanyak 2 kali dalam sehari, cukup 2 kali. Jadi karena pertanyaannya berapa kali, dijawab dengan sekian kali. Jadi jangan lagi kita salah dalam memaknakan ayat itu. Jadi 70 kali 7 kali. Pertanyaan pertama adalah dari kedua ayat ini, dari mana asumsi dari Petrus kalau mengampuni itu sampai 7 kali? Jadi bagi orang Yahudi ada doktrin yang diajarkan oleh para rabi mereka, mengampuni itu sampai 3 kali. Nah, waktu Petrus menanyakan itu, sebenarnya dia sudah tambahi, apakah sampai 7 kali? Katanya begitu. Jadi itulah standar yang dianggap Petrus itu sudah hebat kali tuh, bisa mengampuni sampai 7 kali. Kalau sama kita orang Indonesia ini, biasanya berapa kali kita memaafkan? Ada lagunya kan? Berulang kali. 1 kali kau sakiti masih
maafkan. 2 kali juga, tapi jangan sampai. Berarti cuma berapa kali? Cuma 2 kali. Nggak heran kalau orang kita ini sumbunya lebih apa? Lebih pendek. Lalu, ya ini yang menarik. Yesus berkata kepadanya, bukan, aku berkata kepadamu. David, siapa aku yang dimaksud di situ? Hah? Tuhan. Itu jawaban yang benar. Percaya Yesus itu Tuhan? Percaya. Jadi yang mengatakan itu adalah Tuhan.